Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Tiga pejabat eselon 2 KPK dilantik sebagai penjabat atau PJ Bupati di 3 daerah berbeda. Mereka adalah Herda Helmi Jaya, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai PJ Bupati Kudus, Yonatan Deme Tangdilintin, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi sebagai PJ Bupati Mimika, dan Isnaini, Kepala Biro Keuangan sebagai PJ Bupati Bangka. Penunjukan pejabat KPK sebagai penjabat bupati di sejumlah daerah merupakan bentuk amanat pemerintah kepada KPK untuk menjaga integritas dan menguatkan nilai-nilai anti korupsi di tingkat daerah. Langkah ini diharapkan sekaligus dapat menjadi momen penguatan sinergi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang bersih dan transparan. KPK menggelar audiensi dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS guna membahas langkah-langkah kolaboratif strategis khususnya dalam pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan komitmen KPK untuk mempererat sinergi demi meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia. Kedepan, KPK dan BAPISUS akan membentuk tim kerja terpadu bersama aparat penegak hukum atau APH, kementerian dan lembaga, berbagi data secara transparan, serta koordinasi strategis untuk memastikan tindakan yang lebih efektif dan terukur demi optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. KPK melakukan pertemuan bilateral dengan The Public Account Committee atau PAC atau Komite Terpilih di Parlemen Malaysia yang bertugas sebagai peninjau keuangan pemerintah Malaysia. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga regional dan internasional terkait pertukaran informasi mengenai penanganan tindak pidana korupsi. Pada pertemuan ini, Vice Chairperson The PAC Malaysia, YB Puan Teresa Kok Suh Sim, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk membangun kerjasama dalam pertukaran informasi dan pengalaman terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sementara, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan KPK sebagai lembaga negara hadir menjadi stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. KPK menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi bersama dengan Mahkamah Agung atau MA yang dilakukan di Gedung MA Jakarta. Ketua KPK Setio Budianto menyebut, pertama, sosialisasi terkait peraturan MA agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bersinggungan dengan pemberantasan korupsi. Kedua, penguatan Stranas PK, MA sebagai mitra strategis KPK terkait peradilan. Ketiga, KPK mendorong terciptanya ekosistem anti korupsi melalui survei penilaian integritas atau SPI di lingkungan MA. Dalam pertemuan dengan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau Kemenkopolkam di Jakarta, KPK membahas penguatan koordinasi dan kerjasama, sekaligus untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Pertemuan ini juga membahas pentingnya transparansi, pengawasan berbasis risiko untuk mencegah kebocoran anggaran negara, serta edukasi dan kampanye anti korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan. Selain itu, kedua pihak juga mendiskusikan bagaimana pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan konektivitas antara KPK, kementerian, dan pemerintah daerah guna mencegah kebocoran anggaran. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan Januari tahun 2025. Informasi selengkapnya dapat dilihat di situs kpk.go.id.
Bersama, kita wujudkan Indonesia emas yang bersih dari korupsi.